Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kekuatan kesehatan yang dipulihkan Tuhan, untuk kita boleh beraktivitas di sepanjang hari yang baru. Kita bersyukur di awal hari yang baru, kita boleh lagi menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk kita bisa menjalani, menghadapi seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam Engkau pelihara kami, Engkau lindungi, Engkau jagai kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati bersyukur. Mulut kami mau memuji-muji Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu
kami sembah buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Hanya kepada-Mu lah hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berharap. Haleluya, Bapa Kau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau. Kemurahan-Mu besar, kasih setia-Mu ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, di sepanjang umur hidup kami, kemurahan dan kebajikan-Mu mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Kau satu-satunya, Bapa yang baik.
Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, amin. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Ini ungkapan hati kami pagi hari ini. Bapa, betapa kami mencintai-Mu, karena Engkau yang sudah lebih dulu mencintai kami. Memberikan Yesus mati bagi kami, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Yesus, terima kasih Kau mati bagi kami, sebagai bukti kasih-Mu bagi kami. Sebab itu bahwa kami juga lebih mengasihi Engkau, dengan kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Roh Kudus, tolong kami, bawa kami lebih dalam lagi mengenal, sehingga hari-hari ini kami boleh terus bertumbuh semakin kuat di dalam Engkau.
karena pengenalan kami akan Engkau. Karena kami tahu kami sedang hidup di hari-hari terakhir. Hari di mana ada begitu banyak hal yang bisa mengejutkan kami, membuat gelisah. Tapi satu hal yang kami percaya, kami ada di dalam Engkau, di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Ya, hari ini kita sampai ke Yohanes 17. Kebetulan Yohanes 17 ini satu perikop langsung satu pasal, ya, cukup panjang, ada 26 ayat. Maka saya berharap kita bisa membacanya dari ayat pertama sampai ayat 26, tapi karena panjang, ya, saya memutuskan untuk menjelaskannya singkat-singkat saja. Saya berharap kita mungkin yang belum baca, nanti setelah Koram Deo bisa ambil waktu untuk baca ulang kembali perikop ini, ya. Jadi saya tidak baca seluruhnya, tapi mungkin akan menjelaskan penggalan-penggalan ayatnya saja, ya, supaya nanti kita lebih banyak diskusi. Jadi ini doa Yesus untuk murid-muridnya, yang Yesus lakukan sebelum dia ditangkap. Ini doa terakhir, ya, sebelum ada doa di kayu salib tentunya maksudnya. Nah, setelah Yesus menjanjikan penghibur, ya, kita tahu bagaimana perasaannya. Yesus tidak akan ada lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Tentu itu rasa sesuatu yang ya secara manusiawinya, ya, tentu sedih tidak bisa lagi bersama-sama, tidak bisa tahu lagi. Tapi tentu dalam hal seperti itu hanya doa, ya, yang bisa kita naikkan, ya. Sama seperti kami harus melepas anak-anak kami sekolah di Jakarta, ya, tidak lagi ada bersama kami, di samping kami, tidak kami lihat lagi setiap hari, ya. Hanya doalah tentu yang kita andalkan. Jadi kita bisa melihat, mencoba untuk merasakan perasaan Yesus pada waktu itu, ya. Ini bukan doa yang main-main, ini doa yang cukup serius yang dia naikkan. Yesus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat, berdoa untuk murid-muridnya, untuk anak-anaknya, ya. Apalagi tentu kita. Jadi banyak sekali yang sebenarnya yang bisa kita pelajari, ya. Mari kita mulai. Kalau kita nanti baca ayat 1 sampai ayat 3, itu adalah doa permohonan Yesus agar Bapa mempermuliakan dirinya. Ya. Kenapa Yesus berdoa demikian? Karena memang ini adalah janji Bapa yang sudah sangat lama. Ya, sejak di perjanjian lama Bapa telah berjanji, ya, bahwa Dia akan mempermuliakan anaknya, ya. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, di dalam 2 Samuel 7, ya, itu ada doa syukur Daud. Nah, sebenarnya dikatakan
doa syukur Daud ini mirip-mirip dengan doa Yesus kepada murid-muridnya pada saat ini, ya. Jadi kenapa Yesus berdoa demikian? Karena dia Bapa sudah berjanji bahwa Bapa akan mempermuliakan anaknya, keturunannya. Doa Daud itu akhirnya digenapi oleh Yesus karena Yesus adalah keturunan Daud. Kalau kita lanjut ayat 4 sampai ayat yang kelima, ya, itu adalah pernyataan Yesus bahwa dia adalah sang anak, ya, yang memiliki kemuliaan yang kekal, ya. Kemudian ayat 6 sampai ayat yang 10, ya, itu doa Yesus agar Bapa memberi kesatuan, ya, kepada semua murid-muridnya atau orang-orang yang percaya. Ya, jadi itu penggalan-penggalan daripada ayatnya. Dan saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang ke-11 karena ini yang bagi saya cukup berkesan, ya. Ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kelihatan sekali kalau dari ayat 11 sampai ayat 15 ini, alasan mengapa Yesus mendoakan dengan sungguh-sungguh murid-muridnya, mendoakan kita, orang yang percaya kepada Yesus, ya, karena tadi dikatakan ayat yang ke-11, dia tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, ya. Dia akan pergi kepada Bapa dan tidak lagi bersama-sama dengan muridnya. Dan dia minta kepada Bapa dengan sungguh-sungguh supaya Bapa memelihara mereka, melindungi mereka, menjaga mereka daripada yang jahat, dan menguduskan mereka di dalam kebenaran, yaitu di dalam firman-Nya. Ya, nanti kita akan boleh sama-sama diskusi. Ini doa yang sangat doa yang sangat powerful, ya. Ini tentu pasti harusnya menenangkan hati kita karena Yesus tidak melupakan kita, dia bersyafaat bagi kita, dia mengingat kita, dia bergumul untuk kita. Seharusnya kalau kita tahu kebenaran ini, kita bisa memiliki hati yang tenang dan tidak gelisah lagi. Saya lanjutkan ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ini apa ya, doa yang paling, bisa kita bilang doa yang paling indah, ya, yang Yesus naikkan untuk kita, ya, untuk orang percaya, untuk murid-muridnya, ya, yaitu doa untuk kesatuan kita orang-orang percaya, doa untuk kesatuan gereja. Ya, tentu kita paham semua bahwa kesatuan gereja, kesatuan orang percaya bukanlah harus ada di dalam satu organisasi, harus ada di dalam satu payung organisasi, bukan satu bentuk, bukan satu struktur gitu. Tapi yang maksud di sini adalah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita berbeda-beda, ya, tetapi kita memiliki fungsi masing-masing, bertanggung jawab terhadap panggilan kita masing-masing, ya. Nah, kita bisa belajar di sini bahwa Tuhan Yesus tidak berdoa, mohon maaf, tidak berdoa hal-hal yang banyak di antara kita orang-orang Kristen, ya tidak salah sih, tapi sering doakan. Yesus tidak berdoa untuk, misalnya untuk kesembuhan, untuk kesuksesan, untuk kebahagiaan, ya kita ya. Tapi dia berdoa untuk sesuatu yang sangat penting, yang sangat indah, yaitu berdoa untuk kesatuan gereja, berdoa untuk kesatuan orang percaya. Karena memang kalau kita akhirnya bisa bersatu, saya percaya secara pribadi bahwa pasti semua rencana Tuhan, semua janji-janji Tuhan pasti digenapi ya di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ayat penutupnya, ayat 24 sampai ayat 26, dikatakan, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya. Jadi doa ini ditutup dengan kerinduan Tuhan Yesus agar kita semua murid-muridnya, orang-orang yang percaya, pada akhirnya dapat memandang kemuliaan Tuhan. Ya, kita sampai kepada panggilan kita sampai kepada rencana Allah, dan pada akhirnya kita bisa sama-sama ya memandang kemuliaan Tuhan. Ya, Yesus berkata, Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ya, ini doa kita semua. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari doa Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya, ya, tentu saja kita bisa belajar bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, Dia bersafaat bagi kita, ya, Dia mengingat kita, Dia bergumul bagi kita, ya, Dia sungguh-sungguh ingin ya agar rencana Tuhan, rencana Bapa itu digenapi dalam hidup kita. Ya, tentu kalau kita merenungkan hal ini, kalau kita merenungkan doa Tuhan Yesus ini, kalau kita menghayati motivasi daripada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, ya,
Ini kan luar biasa, seperti yang sudah saya singgung tadi, ya. Harusnya ini membuat kita tenang, ya. Karena apa? Karena ternyata Yesus tidak pernah berdiam diri. Dia selalu mengingat kita, dia selalu tidak pernah melupakan kita, dia membela kita, dia terus bersyafaat, ya, untuk keselamatan kita. Dia rindu, ya, supaya pada akhirnya kita boleh bersama-sama dengan Dia memandang kemuliaannya, ya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk takut, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir, tidak ada alasan bagi kita untuk gelisah, karena kita tahu ada yang selalu membela kita, yang bersyafaat bagi kita, yang mengingat kita, dan yang tidak pernah melupakan kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari sini adalah bahwa Yesus juga fokus kepada hal supaya kita hidup di dalam kesucian, ya, hidup di dalam kekudusan, ya. Yesus berdoa, ya, khusus untuk hal ini, supaya kita bisa evaluasi hidup kita, ya. Kalau ada dosa, kita bisa tinggalkan dosa, kita bisa tinggalkan beban yang begitu menghalangi kita, dan kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kebenarannya adalah yaitu firman Tuhan, dan kita bisa terus mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Tentu yang terakhir yang bisa kita pelajari adalah kalau Yesus sendiri memberi teladan kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang rajin berdoa. Sebelum pelayanan Dia berdoa di Taman Getsemani, Dia berdoa sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, Dia berdoa. Bahkan sampai di kayu salib pun Dia terus berdoa. Maka tentu ini menjadi motivasi yang besar bagi kita. Yuk sama-sama kita memiliki kerinduan, tekun berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk orang-orang lain, berdoa untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang percaya, untuk jemaat, untuk sahabat-sahabat kita, ya. Karena Yesus sendiri memberi teladan yang sangat baik bagi kita untuk kita boleh saling mendoakan. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan, bisa saya sampaikan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, ya kita bersyukur karena Yesus begitu mengasihi kita, dan Dia memberi teladan untuk terus mendoakan kita. Seperti kitab Ibrani katakan, Dia juga menjadi pengantara bagi kita, Dia jadi pensyafaat bagi kita. Makanya di perikop kemarin juga dikatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku, maka itu akan diberikan. Nah, pagi hari ini tentu seperti yang Pak Rami tadi katakan, ya, menjadi doa Yesus. Seperti salah satu pokok doanya, Tuhan tidak mau meminta kepada Bapa supaya kita dibawa keluar dari dunia ini, dan saya percaya setiap kita juga nggak ada yang mau didoakan supaya cepat-cepat diangkat dari dunia ini. Tapi satu hal yang Yesus katakan, supaya Bapa melindungi kita daripada yang jahat. Dan kita bersyukur sampai hari ini Bapa menjawab apa yang Yesus doakan bagi kita, yaitu melindungi kita sampai hari ini. Nah, tentu ada satu hal yang Yesus juga doakan, seperti tadi Pak Ramli tadi katakan, bicara tentang kesatuan. Beberapa tahun yang lalu, sering ketika duduk sama-sama, yang mungkin seperti sekarang Celitia masih di jaringan doa, selalu ada satu kalimat yang sering didengung-dengungkan. Kalau kita berdoa, Tuhan yang jawab. Nah, ini kalau Yesus yang berdoa kepada Bapa, ya tentu Bapa yang menjawab. Tapi masalahnya doanya kan adalah supaya mereka menjadi satu. Jadi yang bisa menjawab secara real, ya tentu kita gereja menjadi satu. Walaupun tentu seperti Pak Ramli tadi katakan, menjadi satu itu bukan berarti hanya serta-merta harus kumpul secara fisik, tapi
ada ikatan yang sama seperti kalau tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita itu dirangkai jadi satu, dan yang bisa terhubung atau menghubungkan satu dengan yang lain, atau artinya yang bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh kita itu ya darah dan oksigen. Ya tentu yang bisa menyatukan gereja itu karena karya salib, mempunyai iman yang sama, terus juga karena ada oksigen yang saya katakan tadi, itu bicara tentang Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman yang sama. Nah, itu yang terus-menerus harus kita capai. Ya tentu dalam hal itu sangat-sangat dibutuhkan seperti Filipi pasal 2 ayat 5. Dalam hidup bersama, dalam kesatuan, tentu yang sangat dibutuhkan adalah semua bagian, semua kita sama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ya seperti Yesus dan Bapa adalah satu, kalau kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus, ya tentu kita akan bisa menjadi satu. Jadi sekali lagi kita bersyukur, dan yang terakhir tadi seperti Pak Ramli tadi katakan, Yesus memberi teladan bagi kita untuk selalu berdoa. Makanya ayat terpendek di Perjanjian Baru adalah tetaplah berdoa. Pagi-pagi sebelum memulai segala sesuatu, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus pasti selalu memulai harinya pagi-pagi benar, dia berdoa. Bahkan ketika sepanjang hari setelah pelayanan, ketika semua orang disuruh pulang, Yesus pun berdoa. Dan yang terakhir seperti Pak Ramli tadi katakan, bahkan ketika dia naik ke surga, dia di kayu salib, dia berdoa bagi kita. Jadi satu teladan yang Tuhan berikan bagi kita, ya untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke, itu saja. Mungkin Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Terima kasih, puji Tuhan. Saya dapatnya dari ayat 3. Jadi ayat 3 itu berkata begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Bapak Ibu, bagi saya yang dulu tidak mengenal Yesus, ayat ini sangat-sangat berarti bagi saya. Karena satu-satunya Allah yang benar itu yang mengutus Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Gak ada yang lain. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, itu adalah gambaran bahwa Tuhan Yesus yang Kristus itu memelihara umatnya itu sampai mereka ini nanti umat Tuhan itu diangkat dari dunia ini. Bapak Ibu tahu ya, kalau dulu saya berdoa, doa saya dulu itu mendoakan supaya nabi itu diselamatkan oleh Tuhan. Nabi dan keluarganya. Sampai sekarang mereka mendoakan supaya nabi dan keluarganya itu diselamatkan oleh Allah. Nah, Allahnya yang mana? Dan Bapak Ibu, ini dulu saya alami dan kebingungan saya dulu itu luar biasa. Sekarang sangat jelas siapa Allah yang benar, yaitu Allah yang mengutus Yesus sebagai Kristus. Bapak Ibu, jadi saya bahagia sekali mendapatkan kenyataan seperti ini dalam hidup ini. Jadi nggak ada lagi keraguan gitu. Sehingga nanti meninggalkan dunia ini kita bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Bapa. Itu Bapak Ibu. Jadi pengenalan akan Kristus itu kalau dulu saya
saya nggak ngerti. Kemudian saya mulai mengerti, tapi bertahap, semakin hari semakin mengerti karena firman Tuhan mengingatkan terus, Bapak Ibu. Itu yang saya dapat, dan bahwa bukan kita mendoakan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang mendoakan umatnya supaya diselamatkan. Beda, saya dulu berdoa untuk Nabi dan keluarganya supaya Nabi dan keluarganya diselamatkan. Mboh kita diselamatkan atau tidak gitu. Nah, terbalik gitu. Nah, sekarang saya bahagia karena saya didoakan Tuhan dan saya nanti pasti diselamatkan karena Tuhan sendiri yang mendoakan bagi saya. Bukan saya yang mendoakan Tuhan. Itu pengenalan saya akan Tuhan hari ini dikuatkan oleh ayat Tuhan yang Yohanes 17 ayat 3 ini. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu seperti Pak Ramli tidak dibilang tadi bahwa ayat ini kan panjang, ya tentu diharap nanti Bapak Ibu baca lagi. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sesuatu yang mau Bapak Ibu bagi pagi hari ini. Selain dari apa yang tadi Pak Ramli sudah ingatkan kepada kita. Hengki, silakan Heng, mau tambahkan sesuatu. Terima kasih buat pagi hari ini, di mana tadi Pak Ramli sudah mengatakan kalau Tuhan Yesus itu memberikan kita teladan untuk kita berdoa. Kita harus percaya di mana doa yang kita panjatkan, di mana doa yang kita naikkan itu segala sesuatu yang dikeluarkan dan tidak akan kembali dengan hal yang tidak ada gitu loh. Tapi merupakan suatu hal yang benar-benar kalau kita percayain menjadi suatu hal yang nyata dalam hidup kita. Contohnya saya ambil dari 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-13 gitu. Contohnya seperti gini, Hana, istri daripada Elkana, yang ingin mengharapkan seorang bayi dalam kandungannya. Saat itu dia berdoa kepada Tuhan dengan bibir yang bergerak-gerak katanya. Itu saya percaya itu adalah suatu doa. Dan saat dia mempercayai apa yang dia doakan, pada saat itu juga dia akan mengalami apapun yang akan didoakannya. Seperti dia akan mengandung seorang bayi yang kedepannya akan dipakai oleh Tuhan. Jadi saya percaya segala doa yang kita keluarkan itu tidak ada hal yang sia-sia. Sekalipun tidak kelihatan oleh pandangan mata kita, tapi itu kalau kita percayai, kita imani, itu akan menjadi hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita, bahkan yang akan datang. Contohnya seperti gini, saya melihat ada satu teman-teman saya yang rajin doa keliling. Doa keliling untuk daerah di mana kawasan kota, atau di mana daerah tempat tinggal dia. Jadi pada saat dia doa keliling, dia tuh mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Dia tuh mematahkan rasa malasnya manusia gitu loh, kadang-kadang untuk datang ke gereja. Nah, jadi apa yang mereka lakukan dengan doa keliling, suatu hal yang tidak kelihatan, tapi akan mendapatkan suatu hal yang sangat baik gitu loh, suatu hal yang sangat dahsyat yang untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya dapatkan di pagi hari mengenai doa ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Heng. Jadi tetap pesannya jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa, dan doa untuk orang-orang tentunya. Bukan hanya sebatas seperti Pak Ramli tadi bilang di awal, nggak salah. Kita berdoa supaya sukses, supaya diberkati, nggak salah. Tapi seperti teladan Yesus yang berikan kepada kita, berdoa untuk orang lain. Mari, seperti yang juga di awal tahun, karena fokus kita tahun ini adalah umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak, ya minimal tindakan kita, doakanlah orang-orang yang memang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, terus kita kunjungin, kita beritakan Injil, dan menjadi doa kita, akhirnya mereka juga
mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Oke, mungkin Pak Ramli masih ada mau menambahkan sesuatu, Pak? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah yang lain tidak ada, saya silakan kepada Eki, silakan. Oke, mari kita masuk dalam doa pagi kita. Silakan Celidia. Oke, pagi semua kita berdoa dalam kehadiran Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami bisa bangun pagi dengan kondisi yang sehat semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sepakat berdoa buat Lala. Seluruh tubuh yang ada masalah jantung jadilah normal dan pemulihan akan terjadi. Ada kuasa Tuhan, jadilah sembuh total. Kami serahkan Lala ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Yani dan suaminya, berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka sebagai orang tua yang mengasihi anaknya. Semua kekhawatiran kami serahkan kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mamanya Pak Heri, Ibu Teti, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan kepada Ibu Teti. Mujizat selalu ada. Kami serahkan Ibu Teti ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga sepakat berdoa buat untuk 4 keluarga Ibu, dari Ibu Miryanti yang terpapar COVID saat ini. Tuhan berikan kesembuhan, pulihkan mereka ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Kami serahkan hidupnya, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa juga buat setiap kita yang hadir atau yang tidak hadir hari ini. Bila Tuhan berikan kami hikmat dan takut akan Tuhan turun ke atas setiap kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, kadang perbuatan kami mengecewakan Engkau. Kami mau taat dan tetap setia kepadamu. Engkau berdaulat atas hidup kami. Apapun permasalahan kami, dimanapun kami berada. Tuhan berikan kekuatan supaya kami bisa menghadapi dengan kesabaran dan dengan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Tuhan selalu memberi jalan keluar. Tuhan berkati usaha kami dan keluarga kami dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami serahkan hidup kami juga ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa supaya COVID Omicron bisa menurun dan orang yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh dokter dan suster, semua tim medis yang ada di dunia ini. Lindungi mereka dan keluarga mereka juga ya Tuhan. Apa yang sudah mereka lakukan buat orang yang terpapar COVID-19 ini. Bila Tuhan campur tangan dalam hidup mereka dan Tuhan yang akan membalasnya. Harga yang sudah mereka bayarkan dengan nyawa mereka. Kami juga mereka yang Tuhan akan membalasnya ya Bapa. Harga yang sudah mereka bayarkan dengan nyawa mereka. Kami juga sepakat berdoa Tuhan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pemerintahan yang tertinggi sampai RT dan RW. Berdoa buat keamanan bangsa Indonesia, perbaharui kami semua ya Tuhan, operasi pikiran setiap kami juga oleh pilu-pilu darah-Mu, kuduskanlah kami, dan kami tidak mau seperti di dunia ini. Dan kami selalu mau mengandalkan Engkau dan hanya tertuju kepadamu. Kuatkan kami satu persatu, izinkan kami bersekutu denganmu. Karena tubuh kami adalah bait Allah, tuntunlah langkah-langkah kami ya Tuhan. Kami adalah terang dunia, sehingga dunia ini ada kemuliaan-Mu. Biarlah Roh-Mu ada di dalam kami, pulihkan bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Janganlah sampai kami mencuri kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau terus mendoakan kami. Engkau menjadi pembela bagi kami, Engkau menjadi penolong bagi kami, Engkau bergumul bagi kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Biarlah jiwa kami tenang, jiwa kami tentram, karena kami tahu ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, ajar kami meniru teladan-Mu, ajar kami menjadi pendoa syafaat, pembela-pembela keluarga kami, orang yang kami layani, murid-murid kami, sahabat-sahabat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur, kami sudah bersama-sama berkoram deo. Tuhan berkati juga seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberi hikmat, dan Tuhan memberi kemenangan kepada setiap kami. Dan akhirnya kami boleh terima kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.